Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal semester 2 ini, di kelas 9, Ibu akan menjelaskan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kalian belajar lebih jauh lagi tentang kesebangunan dan kekongruenan, maka Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu arti dari kesebangunan dan apa itu arti dari kekongruenan, beserta ciri-ciri dan soal-soalnya. Next, yang pertama yaitu ada kesebangunan. Oke, kesebangunan adalah dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika bentuk kedua bangun sejenis. Nah, dikatakan sejenis itu jika sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai ukuran yang sama atau kongruen, dan sisi-sisi yang bersesuaian atau berdekatan mempunyai perbandingan yang sama. Nah, untuk notasi kesebangunan bisa kalian lambangkan seperti ini. Ini adalah notasi kesebangunan. Next, selanjutnya, syarat dua bangun dikatakan sebangun. Yang pertama, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut yang bersesuaian diapit sama besar. Itu adalah syarat dua bangun dikatakan sebangun. Next, selanjutnya, teorema kesebangunan. Dalam teorema kesebangunan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teorema sisi-sisi-sisi. Dikatakan teorema sisi-sisi-sisi adalah jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga adalah sama, maka dua segitiga itu dikatakan sebangun. Yang kedua, teorema sudut-sudut-sudut, yaitu jika sudut-sudut yang bersesuaian atau berdekatan pada dua segitiga besarnya sama, maka dua segitiga itu disebut dengan sebangun. Selanjutnya, teorema sisi-sudut-sisi. Jika dua segitiga mempunyai dua pasang sisi yang sebanding dan bersesuaian dengan satu pasang sudut yang bersesuaian sama besar terletak di dalam masing-masing segitiga, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Next, yang kedua adalah kekongruenan. Oke, next. Kekongruenan adalah dua benda atau lebih dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, baik dari bentuk sudutnya maupun panjang sisinya. Nah, dua bangun yang kongruen dihubungkan melalui simbol kongruen. Untuk simbol kongruen, kalian bisa melambangkannya seperti ini. Jadi, dua bangun yang sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang, itu sudah pasti dikatakan kongruen dan sebangun. Jadi, benda yang dipastikan kongruen itu sudah pasti sebangun. Beda lagi dengan sebangun. Kalau benda yang sebangun, dia belum tentu kongruen, karena pasti di salah satunya tidak ada yang sebangun atau yang sama besar. Tuh. Next, selanjutnya, syarat kekongruenan. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi sama besar. Yang ketiga, satu sisi dan dua sudut yang bersesuaian pada sisi itu sama besar. Itu adalah syarat kekongruenan. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah bedanya sebangun dan tidak kongruen. Dan yang pertama sebangun dan kongruen. Untuk gambar yang pertama, ini dikatakan sebangun, tapi tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena yang satu segitiganya besar, yang kedua segitiganya kecil. Nah, untuk gambar kedua dikatakan sebangun dan kongruen. Kenapa? Karena sama-sama bentuknya sama dan ukurannya sama, sisinya sama. Itu dikatakan sebangun dan kongruen. Jadi dipastikan jika kongruen itu sudah pasti sebangun. Kalau sebangun belum tentu kongruen. Next, selanjutnya, teorema kekongruenan.
Nah, teorema kekongruenan itu adalah sisi. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika ketiga sisinya sama besar atau kongruen. Yang kedua, sisi sudut. Dua segitiga dikatakan kongruen jika segitiga pertama itu ada dua sudut dan sisi di antara kedua sudut itu sama besar, maka dikatakan kongruen. Yang ketiga, sisi sudut-sudut. Dua segitiga dikatakan kongruen jika pada segitiga pertama terdapat satu sisi dan satu sudut, dan satu sudut di depan sisi yang kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian disebut dengan segitiga yang kongruen. Selanjutnya rumus kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga. Nah, untuk gambar pertama, kalian bisa membandingkan dua segitiga tersebut dengan simbol yang ada di dalamnya. Simbol yang pertama, bintik hitam dengan bintang, berarti perbandingannya AB dengan PR. Lalu, BC, bintang dengan bola putih atau bulat putih, perbandingannya dengan bintang dan bulat putih, yaitu QR. Perbandingannya seperti ini. Lalu, bintik hitam dengan bintik putih AC perbandingannya dengan PR. Ini adalah membandingkan dua segitiga. Itu adalah rumus kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga. Yang rumus kedua, next. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kalian bisa membaginya menjadi dua segitiga, yaitu segitiga kecil yang pertama ADE, lalu segitiga yang besar itu adalah AB dan E. Ya, kalian bisa membaginya. Nah, maka perbandingannya tinggi segitiga kecil yaitu AD berbanding dengan tinggi di segitiga besar yaitu AB. Sama dengan perbandingannya sisi miring segitiga kecil atau AE berbanding dengan sisi miring di segitiga besar atau AC. Jadi ini perbandingannya dengan ini. Oke. Selanjutnya, DE, alas di segitiga kecil, perbandingannya dengan alas di segitiga besar, atau BC. Jadi, ini adalah kesebangunan pada dua segitiga yang digabung menjadi satu. Oke, next, selanjutnya. Jika kesebangunan pada segitiga seperti ini, maka caranya sama. Berarti, BC pangkat 2, itu sama dengan CD dikalikan dengan CA. Jadi, seperti ini. CD dikalikan CA kalau mencari BC-nya. Lalu kalau mencari BA-nya, maka perbandingannya AD dikalikan AC, alas di segitiga kecil dengan alas di segitiga besar. Lalu jika BD, maka perbandingannya atau rumusnya DA dikalikan dengan DC. Itu adalah kesebangunan pada segitiga yang gambarnya seperti ini. Next, selanjutnya. Nah, rumus kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Di sini ada dua buah persegi dengan sisi yang berbeda panjangnya. Maka perbandingannya sama, yaitu PQ, sisi yang atas sejajar dengan perbandingannya AB, lalu tinggi PS perbandingannya dengan AD. Ini adalah kekongruenan pada segi 4 atau persegi panjang. Nah, untuk yang pada trapesium terbagi menjadi dua. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka ada 3 rumus. Jika yang ditanyanya E, maka pola ikan atau pola silang. Berarti caranya kalian kalikan. A dikalikan D ditambah dengan B dikalikan C, dibagi dengan A ditambah B. Jika mencari titik tengahnya, itu pakai pola ikan seperti ini. Oke, lanjut. Jika kalian mencari yang C atau bagian atas, maka perbandingannya atau rumusnya menjadi D dikalikan dengan A pangkat 2 dan B pangkat 2. Oke.
Jika mencari yang bagian D, sama caranya. Berarti kalau mencari D, maka C dikalikan dengan B pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2. Kalian catat rumusnya. Itu untuk yang bentuknya seperti di atas. Nah, kalau bentuknya yang seperti di bawah ini, jika mencarinya garis yang biasanya ini sering keluar di soal UN. Kalau mencarinya di yang C-nya seperti ini, maka rumusnya B dikalikan Y dikurang A dikalikan X per X ditambah Y. Dengan catatan A dan B-nya sudah diketahui, sisi A dan B-nya sudah diketahui. Next, selanjutnya, contoh soal kesebangunan dan kekongruenan. Nah, yang pertama, perhatikan gambar berikut ini, maka tentukanlah panjang DE. Maka yang ditanya adalah DE-nya. Maka perbandingannya adalah, kita lihat, berarti DE berbanding dengan DC, ya. DE berbanding dengan DC, lalu AB yang sisi tegaknya berbanding dengan AC. Jadi polanya seperti ini ya, bentuknya siku-siku gitu. Jadi DE per DC sama dengan AB per AC, di mana DE-nya yang ditanyakan per DC-nya 24, dengan AB-nya 6, dan AC-nya 8. Maka kalian kalikan silang, menjadi 8 DE sama dengan 24 dikali 6. Maka DE-nya adalah 18 cm. Ini adalah bentuk soal yang pertama. Ya, next bisa dilanjut selanjutnya. Next, untuk soal selanjutnya, di sini yang ditanyakan adalah tentukanlah panjang DB. Nah, di sini sudah ada pembahasannya, panjang DB-nya itu 5. Kita pakai cara yang seperti tadi yang Ibu jelaskan pertama. Nah, caranya sama, perbandingannya segitiga besar per segitiga kecil atau sebaliknya, segitiga kecil per segitiga besar. Segitiga kecilnya kita bagi menjadi 2, ADE dengan ABC. Oke. Nah, kita perbandingannya berarti AD banding AB dikurang AD sama dengan, kita lihat di segitiga kecil yang sisi lurusnya, berarti DE berbanding dengan BC. Kita hitung ya. AD-nya 10, berarti 10 per AB-nya tetap AB dikurang dengan AD-nya 10. Sama dengan DE-nya 8 dengan BC-nya 12. Kita perkecil 8 dengan 12, sama-sama bagi 4. Berarti 2 per 3. Kita kalikan silang. Berarti sama dengan 30 sama dengan 2 kali AB. 2 AB dikalikan dengan 2 kali 10. Jadi min 20 ya, min 20. Oke, pindah ruas berarti 30 dikurang 20 sama dengan 10, 2A. Maka A-nya 10 dibagi 2, yaitu 5. 5 ini adalah sudah DB-nya. 5 itu adalah AB. Maka mencari DB adalah AB dikurang AD, yaitu 10 dikurang 5. DB-nya adalah 5. Nah, di sini 5 ini adalah AB. Berarti DB sama dengan AD dikurang AB, yaitu 10 dikurang 5 sama dengan DB-nya adalah 5. Ya, pakai cara yang pertama atau yang kedua sama caranya. Jadi perbandingannya segitiga kecil berbanding dengan segitiga besar. Next, selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang tadi.
Jika ditanyanya titik tengah, berarti kalian pakai pola ikan. Berarti pakai rumus yang ini. Berarti rumus pola ikannya, berarti nilai tengahnya atau EF-nya, kalian kalikan silang. Berarti 4 yang di sisi DE, 4 dikalikan sisi yang bawah 28, ditambah sisi AE 9 dikalikan dengan sisi yang atas DC, per sisi yang sama-sama miring ditambah. Berarti 4 ditambah 9. 4 dikalikan 28, 112, ditambah dengan 9 dikali 15 ada 135. Maka EF-nya 112 ditambah 135 dibagi 13 adalah 19 cm. Ini adalah contoh kekongruenan pada trapesium. Next, selanjutnya. Nah, ini sama. Mencari titik EF. Caranya berarti pakai pola yang seperti ini. Jika diketahui A dan B-nya, maka langsung masukkan rumusnya. Berarti AB dikalikan EC, di mana AB itu adalah B, ya, dan EC itu adalah Y, lalu CD adalah A, dan AE adalah X. Maka menjadi AB-nya 18 dikalikan dengan X, EC-nya kita anggap Y atau X sama ya. Jadi Y dengan X itu notasinya sama-sama satu variabel. Jadi kita anggap dia X dan X saja ya. Tidak usah X dan Y. Berarti sini sama-sama X. Berarti 18 kalikan X dikurang 12 kalikan X per X ditambah Y. Berarti X ditambah X. Kita anggapnya X dengan X. Ini X dan Y di sini bernilai sama. Berarti jangan dianggap Y ya, tapi kita tulis X. Berarti 18X dikurang 12X per X tambah X. Berarti 6X dikurang 2 dibagi 2X sama dengan 3. Maka EF-nya adalah 3 cm. Next, selanjutnya. Nah, untuk soal ini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga POT. Pasangan sudut yang sama besar adalah, kita lihat dulu pilihannya. Manakah sudut-sudut yang sama besar? Diketahui ABC kongruen dengan POT. Manakah sisi-sisi yang sama? Kita cek. AB itu sama dengan sisi PO. Garisnya ya, satu garis dengan satu garis. Lalu AC sama dengan PT. BC sama dengan TO atau OT. Itu adalah sisi-sisi yang sama. Maka sudutnya adalah kita cari. Berarti sudut BAC sama dengan sudut BAC berarti sama dengan sudut OPT. Lihat, B itu kan berarti garis 1 ke garis 2. Maka kita cari dulu yang garis 1 ke garis 2. OPT. Maka jawabannya adalah yang C, sudut yang sama besar dan sisi yang sama. Next, selanjutnya. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Maka tinggi gedung yang sebenarnya adalah, kita buat ilustrasinya seperti ini. Panjang bayangan di atas tanah mendatar, berarti kita buat garisnya di bagian bawah itu 56 meter. Nah, saat seorang siswa tingginya 1,5 meter, kita gambar orang di sini 1,5 meter dengan mempunyai bayangan. Berarti berarti orang berdiri itu mempunyai bayangannya itu di atas tanah 3,5 meter. Maka yang ditanya adalah panjang gedungnya. Berarti caranya sama, segitiga besar per segitiga kecil atau segitiga kecil per segitiga besar. Maka pembahasannya, mencari tinggi gedung adalah kita anggap X per 1,5, sudut yang panjang dengan yang panjang, lalu yang sudut yang bawah dengan yang bawah.
Berarti X per 1,5 sama dengan 56 per 3,5. Kalian kalikan silang. Berarti 3,5X sama dengan 56 dikali 1,5. Maka 3,5X sama dengan 84. Maka tinggi gedungnya atau X-nya adalah 24 meter. Oke, next selanjutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.